Kemana arah koalisi kekeluargaan? Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Eriko Sotarduga di studio dan melalui sambungan telepon masih ada pakar komunikasi politik Henry Satrio. Mas Henry, ya, boleh nggak kalau saya katakan bahwa koalisi kekeluargaan itu dengan kondisi saat ini adalah ya dalam tanda kutip koalisi cerai-berai sebetulnya. Ya, ya kalau udah cerai-berai bukan koalisi lagi namanya, tapi namanya anggota koalisi sudah menentukan jalannya sendiri-sendiri. Walaupun Mas Rudi, saya yakin nanti di ujung-ujung pada saat sudah mulai benar-benar mendaftar, pendaftaran dibuka, kemudian satu persatu pengusung mendaftar, itu akan terbentuk lagi koalisi baru. Karena mereka memang tidak punya kewenangan untuk mengajukan calon sendiri. Iya, mau tidak mau kan seperti itu. Misalnya contohnya Gerindra dengan Mas Sandi Uno gitu ya. Ini juga Gerindranya juga belum tentu 100% akan Sandi Uno. Pak Prabowo bahkan pernah mengucapkan bahwa Sandi juga nggak apa-apa ditempatkan sebagai wagub. Jadi memang artinya ada sinyal-sinyal juga untuk menunggu ke arah koalisi ke depannya seperti apa. Gitu. Dan petahana juga kan ini juga lagi deg-degan juga apakah benar-benar diusung oleh 3 calon ini, nanti kan juga belum tahu gitu. Nah ini juga yang membuat saya rasa petahana juga Pak Ahok ini tidak boleh lengah juga, karena warga Jakarta juga bisa jenuh. Ini hasil survei Kedai Kopi terakhir malah saya juga terkejut karena 82,4% responden mengatakan bisa aja calon alternatif menang lawan petahana. Nah ini jadi mengubah semua pendapat publik selama ini, karena selama ini kan memang kepuasan publik Pak Ahok juga tinggi, di surveinya Kedai Kopi juga tinggi, tapi kenapa kemudian responden mengatakan bahwa calon alternatif bisa mengalahkan petahana? Ya mungkin saja ini ada calon terkuatnya Mas Henry dari hasil survei Kedai Kopi? Sebetulnya namanya itu lagi-lagi Ibu Risma, tapi kan Ibu Risma nampaknya tidak akan maju ke Jakarta. Kecuali kalau memang diperintah dia. Iya, kecuali dapat perintah dari bosnya Bang Eriko gitu. Tapi kan kalau memang belum ada, maka nama-nama yang muncul justru yang paling kuat itu ada nama Riza Ramli. Ini di atas Budi Waseso, Sandi Uno, bahkan Yusril Iza Mahendra. Nah, mungkin nama Riza Ramli ini menguat lantaran waktu itu head to head sama Pak Ahok dan kemudian dipecat sama Pak Jokowi. Jadi mulai banyak nama ini, tapi tidak terlepas lagi calon-calon lain seperti Pak Sandi gitu ya. Walaupun elektabilitasnya dia saat ini dilewati oleh Riza Ramli, tapi dia masih punya kesempatan banyak sekali karena mendapat dukungan dari PKS yang memang mobilitas. Mas Henry, ini kan skenario PDIP tetap mendukung petahana itu juga akan termasuk dalam satu pertimbangan mereka. Jika itu yang terjadi, apa yang akan terjadi di Pilgub DKI Jakarta? Ya menanglah itu Pak Ahok kan, kemungkinan besar, karena ya sampai saat ini Pak Ahok itu kan didukung oleh 2 hal, kepuasan publik, dan memang bila didukung oleh PDIP, ya 70% loyalis PDIP itu kan pasti akan ke Pak Ahok. Pak Ahok mengerti ini, makanya survei sebelumnya Mas Rudi, ini kan Pak Ahok ini kan tertahan kami menyebutnya. Karena dia juga yakin, dia tahu bahwa dia butuh PDIP untuk mengangkat elektabilitasnya dia melewati 50% persatu. Kenapa Pak Ahok mengerti itu juga? Karena dia yakin juga siapapun yang akan diusung oleh PDIP akan menjadi lawan tangguhnya dia. Makanya dia setengah mati menjaga PDIP supaya tidak kemana-mana. Tapi kemudian kalau Ibu Mega dan Bang Eriko tentunya berkata lain bahwa kita akan mengusung calon sendiri, nah ini akan menjadi drama yang seru di Pilkada Jakarta. Tapi kalau PDIP dan Ahok bersatu, nampaknya kita akan melihat hasil yang mudah ditebak. Dan Pilgub DKI Jakarta jadi tidak menarik ya? Selalu menarik buat yang menang. Baik Mas Henry, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Mas Rudi. Bang Eriko, terima kasih. Terima kasih Mas Henry. Ya, itu sebetulnya pernyataannya cukup menarik ya. Ini selalu menarik bagi yang menang gitu. Tapi intinya kan sebetulnya siapapun yang dimunculkan oleh PDIP seandainya itu bukan dari petahana, ini akan menjadi lawan kuat sebetulnya. Nah, ini gimana Bang Eriko melihatnya? Tadi kan sudah saya sampaikan di awal, Mas, bahwa setelah Pak Ahok juga Bu Risma. Artinya kedua-duanya menjadi bagian dari. Dan Bu Risma itu tidak disebut-sebut oleh partai yang ada di koalisi kekeluargaan ini. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Tapi kalau kita melihat Bu Risma sendiri kan ingin tetap di Surabaya. Baik beliau secara pribadi maupun juga
masyarakat Surabaya. Kecuali kalau dia ditugaskan sebetulnya. Kecuali ditugaskan sebagai kader PDIP. Sebagai kader partai, beliau kan sudah menyampaikan hal itu juga. Tapi dalam hal ini hal yang menarik sebenarnya, Mas Rudi. Tapi kalau kami tentunya melihat kita ini bukan mau cerita menang-menangan, cerita hanya soal ini yang harus menjadi atau apa. Tapi siapa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan ini? Ya. Siapa yang memang bisa diterima? Dan siapa memang yang bisa akan membangun Jakarta ke arah lebih baik? Coba kalau kita lihat sekarang problema yang ada. Kalau ini tidak memilih pemimpin yang tepat, wah ini bisa akan merepotkan warga Jakarta pada 5 tahun ke depan ini. Nah, itu satu. Kedua, Mas Rudi, hal yang sangat menarik juga, warga Jakarta itu dalam memilih sangat rasional. Kami sudah memetakan hal itu. Pertama, dia harus memang tegas. Dia tegas, lugas, betul-betul berani. Kedua, punya track record. Jadi tidak bisa di sini abu-abu, oh dia pernah sukses pada saat ini, dia tidak bisa. Jadi harus punya track record yang jelas. Nah ini bisa ditanyakan juga nanti dengan yang mensurvei. Nah ini hal yang menarik. Jadi warga Jakarta itu sangat menyadari dan sangat realistis. Dia harus memilih pemimpin yang terbaik. Jadi ini bukan, kalau kami melihat bukan soal menarik tidak menariknya, tapi bagaimana yang terbaik untuk masyarakat. Artinya Jakarta. kalau kita bicara misalkan beberapa partai politik sudah memunculkan calon mereka. Ya. Ada Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera, terus juga ada Yusuf Mansur, terus juga ada beberapa nama lain yang sebetulnya sempat disebutkan. Dan itu sama sekali bukan menjadi pertimbangan utama di PDIP ya? Kami sampai saat ini masih di dalam 3 skenario. Kayaknya PDIP juga tidak melakukan komunikasi yang intensif dengan partai-partai di koalisi kekeluargaan. Begini, kalau di tingkat DPP, hubungan apalagi di parlemen, di DPR, ini sangat cair. Jadi setiap hari kita selalu berkomunikasi. Ini bahkan nanti saya ketemu dengan beberapa teman dari partai lain untuk membicarakan hal ini juga. Tapi memang kalau kami melihat prinsipnya memang hanya 2, Mas. Apa Mas itu? Rudi. Pertama, partai yang mendukung petahana, kedua yang memang di luar petahana, seperti begitu. Tapi apakah nanti menjadi cuma hanya 2 calon ataukah 3 calon? Kalau kita lihat perkembangan hari ini di media ya memang bisa menjadi 3 calon. Nah, tetapi ini hal yang sangat menarik bahwa ada memang betul-betul terbelah dalam hal ini partai-partai. Termasuk di koalisi kekeluargaan. Termasuk di koalisi kekeluargaan yang pada waktu di DPD ini banyak dibicarakan. Tetapi saat ini memang perubahannya di tingkat DPP itu kita harus akuin sangat dinamis sekali. Bang Eriko, terima kasih banyak sudah bergabung sama kami.